Mimpi, Margaret Grange Tumewu, nama wanita cantik itu. Lahir dan besar di Jakarta. Orang Jakarta menyebut orang seperti ia imut. Putih kulitnya, mungil mulutnya, manis senyumnya, dan selalu gembira. Aku pun seharusnya gembira karena baru saja menerima surat dari Grace. Surat itu mengabarkan bahwa aku menerima panggilan wawancara. Wawancara. Salah satu kata favoritku di dunia ini. Sudah lama nian kata itu tak menghampiriku. Kemana saja ia? Surat panggilan itu berasal dari sebuah perusahaan atas surat lamaran yang kukirimkan beberapa waktu yang lampau. Aku memakai alamat rumah Grace di Jakarta sebagai alat korespondensi. Grace adalah kongsiku, sobat kental, kata orang Jakarta ketika kami pernah berada di satu tempat waktu kuliah dulu. Semua rahasia ketololan, kejadian-kejadian yang amat memalukan, dan kejahatan-kejahatan Grace berada di tanganku. Termasuk ketika ia punya dua orang pacar secara simultan, dan bagaimana taktik tengiknya mengelabui dua lelaki yang malang itu, serta bagaimana aku telah menjadi akomplis, kaki tangan, dari kejahatan itu. Namun, semua rahasia ketololan, kejadian-kejadian yang amat memalukan, dan kejahatan-kejahatanku juga berada di tangan Grace. Saling memegang kartu adalah resep paling bagus untuk memelihara sebuah persahabatan. Grace menulis untukku. Cepat-cepat Jo Ngana datang kemari, ada tawaran wawancara for Ngana ini. Markalu Ngana dapat, bisa cepat kaya Ngana. Keluar dari sebuah lingkaran yang kecil, omelan ibu sabun pagi, pengangguran berkepanjangan, dan menjelek-jelekan pemerintah di warung kopi harusnya membuatku bahagia. Lingkaran besar yang ada ingin menerjunkan diri di tengah pusaran sekarang adalah bekerja di Jakarta, mengejar karir, dan kesempatan untuk melanjutkan sekolah. Bekerja dengan memakai dasi, mengejek-ngejekkan pemerintah di kafe, lalu mengerjakan hobi-hobi seni yang selalu menarik minatku. Misalnya mengunjungi diskusi sastra dan mendengar pidato khas para sastrawan. Mengunjungi konser dan galeri, sungguh memikat tantangannya. Tak usahlah rencana besar yang indah itu, cukup bertemu dengan Enong di kantong pos kemarin harusnya cukup membuatku gembira. Aku terkenang lagi akan pertemuan yang menyenangkan itu. Secara aneh, aku terpikat pada minat Enong yang besar untuk belajar dan hobinya yang tak biasa. Bahasa Inggris, terutama bagi seorang perempuan pendulang timah yang tak lagi muda. Enong, digarisbawahi, adalah sebuah inspirasi. Namun, kabar dari Grace, lingkaran hidup baru yang pernah janji itu, dan seluruh energi positif yang dihembuskan Enong, tak juga mampu meredam kesedihanku karena aku meninggalkan Aling. Sering aku marah pada diri sendiri. Mengapa tak sedikit pun aku dapat melupakan perempuan Tionghoa itu? Mengapa aku tak pernah tertarik pada perempuan lain? Aku bertanya pada kawan-kawan sebayaku. Rupanya rata-rata mereka telah berpacaran dengan 17 orang. Bahkan ada yang sampai 28 orang. Mujizlah Sam Kewin itu. Sentosa benar ia dalam hubungan pria wanita. Umurnya juga belum 22 tahun. Kurasa pada usia 25 tahun, jumlah pacar Musis akan lebih dari jumlah tahun Indonesia merdeka. Padahal, maaf kata, dari segi pekerjaan, Mucis hanyalah seorang tukang semprot nyamuk utusan Departemen Kesehatan. Dari segi tinggi badan, ia setali 3 uang denganku. Tak tahu apa gerangan rahasia lelaki itu. Mengapa aku baru pacaran sekali? Betapa paceklik kehidupan percintaanku. Benar-benar kusesali sekarang. Namun betapapun beratnya, aku tetap harus pergi. Kukuatkan perasaanku dengan mengingat bahwa Zinar, dengan cara apapun, tak akan dapat kusaingi. Dan Aling punya setiap hak dan alasan yang masuk akal untuk memilihnya. Lagi pula, Republik telah merdeka lebih dari setengah abad. Setiap warga negara bebas menentukan dengan siapa ia mau kawin. Ini adalah cara membujuk diri dengan cara yang sebenarnya sangat memilukan. Tapi hanya itu pilihan yang kupunya untuk menerima keadaanku. Lelaki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Begitu ajaran pokok dalam agama yang kupeluk. Barangkali aku tak cukup baik untuk Aling. Dengan berat hati, kukumpulkan sertifikat berupa ijazah dan buku-buku kuliah untuk keperluan seminar kerja di Jakarta nanti. Inilah amunisiku untuk memerangi nasib di Jakarta. Setiap kali aku melihat koper kulit buaya dan ransel yang akan kubawa merantau, air mata rasanya mau tumpah.
Aku telah menjadi narapidana bagi cinta itu. Menjelang keberangkatan, saban malam, aku tenggelam dalam kesunyian dan di dalam kesunyian itu aku dimangsa kesepian. Bahkan, Tuhan rasanya telah meninggalkanku. Tuhan telah berangkat naik perahu, begitu kata hatiku selalu. Kemudian aku meratap, wahai Tuhan yang maha tinggi, jika kau katakan dunia ini tak ubahnya persinggahan, tak ubahnya mampir sebentar untuk minum, mengapa hidup bisa pahit begini? Lalu, aku menjadi sinis bahwa aku selalu percaya pada Tuhan. Tapi rupanya Tuhan tak percaya padaku. Bahkan sekedar memberiku seorang perempuan untuk dicinta, Tuhan seperti ragu. Akhirnya, aku jatuh tertidur karena lelah bersedih dan aku bermimpi buruk. Hal ini persis pengalamanku ditinggal Aling saat aku masih SD dulu. Waktu itu, aku sering dilanda mimpi yang ganjil dan aneh-aneh tentang makhluk-makhluk berubah-ubah. Kambing berkepala bebek, Pak Camat berbadan angsa, manusia berburu seperti ayam, ayam memakai baju batik korpri. Kala itu, ada kalanya aku bermimpi di dalam mimpi. Misalnya, aku bermimpi menonton presiden main pingpong melawan penyanyi dangdut dari ibu kota dan presiden menjadi bulan-bulanan smash penyanyi dangdut itu. Aku merasa bosan melihat permainan presiden, lalu aku tertidur di bangku penonton. Padahal kan waktu itu aku sedang tertidur. Tak lama kemudian, dalam tidur itu aku bermimpi lagi. Padahal kan waktu itu aku sedang bermimpi. Anehnya, mimpinya sama, yaitu tentang presiden bermain pingpong melawan penyanyi dangdut dari ibu kota tadi. Bedanya di dalam mimpi itu presiden menang. Penyanyi dangdut itu dari ibu kota menjadi bulan-bulanan presiden. Lalu aku terbangun dari tidur yang kedua. Rasanya aku seperti baru keluar dari sebuah ruangan, tapi aku belum terjaga. Sebenarnya sebab aku masih punya satu tidur yang pertama tadi, dan aku terjerumus lagi ke dalam mimpiku yang pertama, yaitu presiden menjadi bulan-bulanan penyanyi dangdut dari ibu kota. Aku kecewa melihat penampilan presiden. Presiden memang sering membuatku kecewa, tapi sesungguhnya aku selalu mendukungnya. Akhirnya, aku benar-benar terbangun. Betapa membingungkannya mimpi-mimpi akibat cinta yang tak terelai. Namun, keadaanku kini lebih parah. Selain merasa sangat kehilangan Aling, aku juga didera cemburu pada Zinar. Cemburu adalah perasaan yang baru kukenal, baru pertama kali kualami. Ia adalah pendatang baru dalam register perasaanku. Sungguh ganjil rasa cemburu, sungguh berbeda rasa sakitnya dalam kepala. Rasanya seperti disiram seember air es batu. Di mulut rasanya seperti digigit semut rambutan. Di dada rasanya menggeletar-geletar. Cemburu adalah perahu Nabi Nuh yang tergenang di dalam hati yang keram. Lalu naiklah ke geladah perahu itu binatang yang berpasangan-pasangan, yakni perasaan tak berdaya, ingin mengalahkan, rencana keputusasaan, dan ketidakadilan mengasihani diri. Kurasa cemburu adalah salah satu perasaan yang paling aneh yang pernah diciptakan Tuhan untuk manusia. Untuk meredakan cemburu, aku minum pil kina yang biasa dipakai orang untuk mengatasi gigil karena malaria. Cukup efektif. Lalu, sisa malam yang tak kunjung khatam ini kulewatkan dengan satu bentuk siksaan lain, yaitu membenci Zinar dan Aling. Namun, sekaligus pula menghormati kelebihan lelaki itu dan juga merindukan perempuan itu. Ah, repot sekali. Dalam keadaan itu, jika aku sempat tertidur, datanglah mimpi-mimpi. Ternyata mimpi di bawah bayang-bayang cemburu jauh lebih ganjil. Mimpi semalam, misalnya rasanya aku berdiri di pertigaan pasar ikan, sepi dan gelap. Tiba-tiba dari samping warung kopi Akyong menikung tajam sebuah mobil Bentley berwarna hitam meliuk-meliuk berdencit-dencit lalu mengerem mendadak persis di depanku. Pintu mobil terbuka. Seorang pria di belakang setir mengenakan jas hitam dan kacamata hitam berteriak kepadaku, "Hey you!" Aku menoleh ke kiri dan kanan. Apakah orang itu berbicara padaku? "Yes you!" Aku terpana. "Get in!" Aku melangkah ragu.
lalu masuk ke dalam mobil seperti perintahnya, lalu duduk di sampingnya. Ia tersenyum namun serius. "Fasten seatbelt, please." Matanya tajam, memandang ke muka. Ia tancap gas 250 km per jam. Ayam-ayam di pinggir jalan berhamburan menyelamatkan diri, tapi ia tetap tersenyum dengan tenang. Ku amati wajah baik-baik. Aku seperti kenal dengannya, tapi aku ragu. Belum sempat aku bertanya, ia menjulurkan tangannya. "My name is Bond, James Bond." Ah, sudah kuduga tadi. Ia adalah James Bond 007. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sepucuk kertas dan menyerahkan kepadaku. Di kertas itu ada cap Top Secret Level 1. Kubaca dan aku segera mahum akan misi kami pada malam nan kelam itu, menghabisi 20 koruptor kakap negeri ini. Perdam pistol otomatis diputar, dimoncong pistol Colt semi otomatis. Malam itu kami lewatkan dengan menggedor pintu rumah mereka. Para koruptor bergelimpangan. Waktu itu kami menggedor pintu rumah target operasi nomor 7, seorang pimpinan BUMN yang menggelapkan uang lembur operator telepon 107. Mimpi itu begitu nyata. Suara pintu digedor terdengar jelas. "Dok, dok, dok, bangun. Bujang, bujang, bangun. Sholat subuh. Mau jadi apa kamu?" Aku terlompat dari dipan. Di luar kamar, ku dengar ibuku menggerutu.